Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan berikut akan kami hadirkan rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Dapat Anda cermati di layar pemirsa, dan ini adalah rangkuman dari Bapak Gembong Suwito yang merupakan Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Yang pertama pemirsa ada rekomendasi saham BBRI, kemudian Telkom, Antam, dan juga Harum, semuanya direkomendasikan buy. Nanti akan kita ulas, kita ke update pembukaan perdagangan karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit di mana pembukaan perdagangan sesi pertama hari Rabu ini pemirsa 3 April 2024 sudah berlangsung. Kita coba cross check pemirsa, IHSG kembali melemah cukup dalam pada pagi hari ini 0,65% di 7.189 setelah kemarin sempat kembali bertahan ke 7.200-an, pagi hari ini kembali turun. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tembus 15.900, tepatnya di 15.909, melemah 0,17% terhadap dolar Amerika Serikat. Berikut deretan saham yang menjadi gainers based on value berdasarkan pemantauan beberapa saat yang lalu pemirsa. Ada Diva, distribusi voucher Nusantara yang melambung 15,65%, Wijaya Cahaya yang naik 8,82%, Uang atau Pakuan TBK 6,87%, Idea atau Idea Indonesia Academy 5,77%, dan beberapa saham lainnya seperti Apex, INPS, DMMX, dan juga ada Esta. Top losers based on value pemirsa adalah CBUT atau Citra Borneo Utama yang turun 8%, kemudian ST Gold Fit turun 7%, Adi Kartiko Pratama atau NICE turun 6,72%, Bank Danamon turun 4,75%, kemudian ada saham lain seperti BSML, IOTF, KICI, BBKP, dan juga BBRI pemirsa masuk dalam losers based on value beberapa saat yang lalu, dan tentunya pergerakan emiten ini pemirsa masih akan terus mengalami perubahan karena waktu pembukaan perdagangan benar-benar masih di menit-menit awal. Pak Gembong, kita lanjutkan terlebih dahulu ya sebelum kita ke komentar pembukaan perdagangan saham rekomendasi Anda. Tadi kita membahas banking, Anda bilang trading menarik, tapi kalau untuk investasi medium to long di level manapun oke, makin murah makin bagus. Anda meng-highlight BBRI sebagai salah satu rekomendasi. Semenarik apa BBRI dibanding dengan banking lainnya? Oke, biasanya kalau dari sisi banking kami biasanya dua, pertama BCA, yang kedua adalah BRI. Ya, kenapa dari sisi BRI? Karena kami melihat dari sisi potensi pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari sisi fundamentalnya maupun dari sisi potensi kenaikan harganya cukup tinggi, gitu kan, dari sisi dibanding dengan yang lain. Itu yang alasan kami ya. Kenapa BRI saat ini menarik? Ya justru ketika bicara kemarin year to date kita sudah jual di BRI itu 6.300 dan sekarang ya hampir mayoritas kita sudah mulai melakukan pembelian. Nah, kapan melakukan pembelian? Nah, di sini ya 3 hari terakhir ya itu investor asing terus akan melakukan penjualan. Kenapa? Satu ya nilai tukar dolar kita itu terus mengalami penguatan, rupiah melemah mendekati 16.000 level psikologis. Nah, biasanya ketika rupiah menguat, rupiah melemah, saham juga ikut melemah. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi level teknikalnya juga saat ini trennya secara koreksi sehat dengan target ya 5.500 sampai 5.550 atau di MA 200 itu support kuatnya kita. Nah, itu kita mulai akumulasi atau mulai melakukan pembelian. Baik, Pak Gembong, sekarang kan menguji 5.550 support Anda ya, karena turunnya cukup dalam 2,2% pada pagi hari ini seiring IHSG 5.550. Kalau misalnya turun lebih dalam lagi karena benar-benar ini baru pembukaan tapi sudah di 5.550, bisa turun lagi mungkin, dikejar saja. Oke, kalau bicara BBRI, kami melakukan yang namanya akumulasi atau cicil secara bertahap. Kita bisa lihat bahwa all time high dari BBRI 6.400 lebih ya kemarin, dan kalau saat ini harganya koreksinya itu cukup menarik ya, sudah mendekati 14-15%. Level pembelian pertama di 5.550 itu adalah MA 200. Selanjutnya kami target di 5.500, 5.300 sama 5.200 untuk melakukan pembelian kedua. Kenapa? Karena 2 minggu ke depan itu akan ya periode sentimen lebih banyak, market akan sepi. Satu, bursa akan lebih tutup tanggal 8 sampai buka lagi tanggal 15. Jadi ini koreksi yang sehat, yang ini kita memanfaatkan momentumnya.
Memanfaatkan momentum koreksi yang sehat meskipun saat ini kita lihat BBRI turunnya lebih dari 2%, tapi itu peluang ya Pak ya? Yes, betul. Oke, kalau IHSG ya kalau bankingnya turun dalam ya tentunya IHSG juga tergerus karena banking kan market cap-nya cukup besar ya. 37% kontribusi dari banking ke IHSG. Jadi ya hal ini setelah 3 bulan terakhir naik, ya tentunya otomatis koreksi sehat itu akan terjadi. Baik, 7.190 turunnya 0,65%. Kayaknya yang kemarin naik itu langsung orang ambil THR lagi nih Pak, turun lagi ya, 7.192. Ya. Kita ulas nanti ya. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Pak Gembong pemirsa menanggapi pembukaan perdagangan. Ya kurang lebih 3 hari perdagangan lagi menuju libur besar Lebaran 2024. Pak, wajar ya kalau turun saat ini menguji ya posisi 7.100-an? Yes, 7.100 angka yang harus ditembus ya untuk level 3 hari ke depan atau mungkin support psikologis kuatnya di 7.000. Support terkuatnya ada peluang ke 7.000? Ya. Oke, makanya level ini menarik untuk beli saham-saham yang diskon mungkin Pak, tapi fundamentalnya oke ya seperti banking tadi ya? Betul. Oke, tapi Anda juga merekomendasikan 3 lainnya, boleh singkat saja Pak untuk Telkom, Antam dan juga Harum. Oke, kalau kita bicara sentimen positif ya saat ini satu komoditi. Ya, komoditi kita mulai dari sisi energi, dimulai dari Harum. Ya, Harum di 1.400, ya 1.400, 420 itu rekomendasi buy, targetnya adalah 1.600, stop loss-nya di 1.300. Itu posisi pertama di sisi Harum. Ya, trennya bullish. Yang kedua dari sisi Antam. Antam sektor positifnya adalah dari sisi kenaikan harga emas dunia. Targetnya 1.600 area beli, 1.600, 630 target profitnya, TP-nya di 1.800, stop loss-nya di 1.575. Terakhir ya defensive stock yaitu Telkom. Ya Telkom ini ya satu faktor teknikalnya cukup murah ya, valuasinya juga murah. Telkom rekomendasi buy 3.450 sampai 3.500 dengan target profit 3.900 dan stop loss-nya 3.350. Ya fundamental menarik Telkom, laporan keuangan belum liris dan tentunya dividen ya itu yang menjadi menarik. Oke, itu yang dinantikan juga ya. Dan dari keempat saham rekomendasi dari Pak Gembong kali ini yaitu ada BBRI, Telkom, Antam, dan Harum. Dari kinerja ya, hanya Harum yang melesat. Tadi Anda katakan memang uptrend ya 4,21%. Tapi tentunya sebuah emiten direkomendasikan tidak hanya berdasarkan pergerakan satu hari saja begitu ya Pak ya. Baik. Tipikal kita adalah swing trade ya, rata-rata hold sekitar 1 sampai 2 bulan ke depan. Oke, sebelum kita akhiri Pak, sedikit dong tanggapan mengenai full periodic call auction pada FCA. Oke, kita lakukan survei. Jadi ini bukan pendapat saya, tetapi pendapat dari komunitas kami di 16.300. Ya, 86% itu menyatakan tidak setuju. 14% menyatakan itu setuju. Kenapa? Karena rilis 221 ada 11 indikator ya terkait dengan papan khusus ini, pemantauan khusus ini ya, tetapi faktualnya itu menjadi ancaman buat investor retail kita. Apakah baik, ini memang adalah perbincangan yang cukup panjang ya karena ada beberapa yang melakukan petisi juga sebenarnya Pak Gembong ya. Oke, kita tunggu kelanjutannya dan yang diharapkan adalah tentunya demi kemajuan pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Gembong sharing informasinya. Pada kesempatan kali ini banyak yang kita ulas, namun waktu kita yang terbatas Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prisa, terima kasih semua. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Pak Gembong pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda pemirsa. Dan